Shalom wanita yang kasih Tuhan, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami urapi hamba-Mu supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami meyakini dan percaya dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan memberikan satu judul, Tuhan Gunung Batu yang Kekal. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 1-4. Tuhan Gunung Batu yang Kekal di dalam Yesaya 26 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan nasihat sekaligus perintah Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat Tuhan pada waktu itu, di mana nasihat ini masih berlaku pada kita sampai hari ini. Dan nasihat juga perintah itu adalah percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi percayalah Tuhan selama-lamanya. Bukan kalau kita diberkati percaya, kalau enggak percaya. Ketika hati kita enak percaya, kalau enggak percaya enggak. Tapi selama-lamanya. Artinya sepanjang hidup kita, setiap hari, setiap waktu. Percaya pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Percaya Tuhan selama-lamanya. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya? Karena di dunia ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kita tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi corona 2 tahun ini, ya. Kita juga tidak pernah berpikir mungkin akan mengalami penyakit sesuatu, atau kita tidak pernah berpikir apapun dalam hidup kita. Hari ini kita sehat, belum tentu nantinya kita sehat. Hari ini kita sakit, belum tentu sakit terus. Ada kesembuhan dan pemulihan. Jadi setiap situasi, kondisi yang masih ada di dunia ini akan mengalami perubahan. Untuk itu kita tidak bisa percaya pada satu keadaan, satu kekayaan, atau percaya kepada manusia. Kita akan kecewa. Tetapi di sini percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Mengapa? Karena tidak dikatakan di sana, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang tidak pernah mengalami perubahan. Ya, keberadaan Tuhan itu kekal. Artinya sebelum ada, semuanya ada, Tuhan sudah ada. Dan nanti ketika lenyap, Tuhan tetap ada. Di sana digambarkan sebagai gunung batu yang kekal. Jadi digambarkan sebagai gunung batu yang kekal. Artinya tidak ada perubahan. Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam Wahyu ayat 1-8, Wahyu pasal 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan itu yang awal dan yang akhir. Dan kita ada di tengah-tengah sebagai ciptaan yang nanti akan berakhir. Di dalam Ibrani 13 ayat 8, Ibrani 13 ayat 8 yang dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu kekal. Mengapa kita harus percaya pada Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah, dia tetap sama. Nah, itulah mengapa kita harus percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita, apapun yang terjadi. Jangan pernah kita berhenti percaya kepada Tuhan sampai nafas yang terakhir. Apapun yang kita alami hari ini, ya, persoalan apapun, sakit apapun, dalam keadaan lemah, kita tidak sanggup mungkin untuk berdiri atau apapun, tapi hati kita masih bisa berseru, hati kita tetap bisa percaya. Kita gunakan untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan tidak berubah. Tuhan kekal. Dia ada dulu,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia Alfa dan Omega, dapat dipercaya ya. Yang kedua, mengapa kita percaya pada Tuhan? Karena ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan selama-lamanya, di sana Tuhan menjamin akan penjagaan, membentengi hati orang percaya dengan damai sejahtera. Sehingga meskipun di tengah gelombang, di tengah badai, di tengah pencobaan, di tengah situasi yang mungkin tidak menyenangkan, mengkhawatirkan, tapi damai sejahtera Allah itu tetap nyata bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Contohnya Abraham hanya punya anak satu, tetapi diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana perasaan orang tua ketika anak yang dikasihi dia dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham, karena dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia taat. Dan dalam ketaatannya itu, ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia menikmati apa yang diperintahkan Tuhan, yang diizinkan Tuhan terjadi, ia mampu melihat pertolongan Tuhan yang belum terjadi pada waktu itu. Jadi orang yang percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, dia akan taat dengan apa yang saat ini terjadi dalam hidupnya. Dan dia akan mampu melihat pertolongan Tuhan yang belum terjadi, tapi dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Dan kalau wanita baca dalam Kejadian 22, ternyata ada buah daripada ketaatan dan kepercayaan Abraham. Di sana Tuhan menyediakan anak domba untuk disembelih, bukan Ishak yang disembelih, tetapi anak domba yang disediakan oleh Tuhan. Demikian juga kita mungkin hari ini Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi atas depan kita yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Mari kita tetap percaya dengan sungguh-sungguh, taat dalam ketundukan, kerendahan hati, menikmati proses yang saat ini Tuhan izinkan. Dan nanti kita akan mampu melihat pertolongan Tuhan yang pasti akan dinyatakan. Meskipun hari ini kita belum melihat, tapi pasti akan terjadi. Itulah orang yang percaya. Dalam Roma 8 ayat 16-21, Roma 8 16-21, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Orang yang percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia akan mengalami kekuatan, dia akan mengalami kesanggupan untuk berharap, karena hatinya dijaga dengan damai sejahtera, tidak akan pernah takut dengan apapun. Damai sejahtera Allah menjamin bagi kita orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk itu wanita yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang saat ini terjadi dalam keluarga kita, mari kita tetap percaya, mempercayakan diri kita, percaya sepenuh pada Tuhan, maka Tuhan menjamin pertolongan dan menjamin damai sejahtera, menjaga hati kita. Dan di sana Tuhan dalam ayat 1 memasang tembok dan benteng, kita akan dilindungi oleh Tuhan dari segala apapun. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Amin. Wanita yang kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar percaya pada Tuhan, maka ketika kita teguh percaya, damai sejahteranya melimpah bagi kita. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.